Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan video, program, perancangan aplikasi sistem yang saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Melinda, saya dari mahasiswi Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. NPM saya 201743500137. Judul skripsi yang saya buat adalah perancangan aplikasi sistem stok apotek kita. Untuk selanjutnya, silakan menikmati video yang saya presentasikan. Oke, aplikasi saya kan tadi perancangan aplikasi sistem stok obat apotek kita. Saya sudah membuatnya di NetBeans. Nah, untuk menjalankan programnya ini, saya akan membuat program di NetBeans ini saya jarin. Oke, kita klik kanan, lalu kita ke Properties. Nah, setelah itu kita klik Run, lalu kita lihat main kelasnya. Apa yang ingin pertama kali kalian buka untuk masuk ke dalam program yang kalian buat? Nah, saya akan membuat login, maka untuk yang pertama kali main kelas saya login. Jika sudah dipilih, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, lalu kita klik build. Nah, karena saya sudah menjadikan jar, nah ketika sudah diklik build ini, nanti dia akan menjadi jar. Lalu akan ke save ke file. File tersebut stok apotek yang tadi kita buat di NetBeans. Nah, di mana jar itu berada, kita klik this. Lalu ada seperti ini. Ini executable jar file. Maka stok apotek yang tadi kita buat di NetBeans sudah menjadi jar. Oke, kita jalankan aplikasi yang tadi saya buat. Nah, untuk masuk yang tadi yang ke main kelasnya, pertama ke login. Nah, username dan password sudah kami tentukan. Sudah saya buat di database juga. Maka kita coba masuk. Username-nya admin dan passwordnya yang tadi saya buat. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada menu utama. Di mana menu utamanya ini data obat, data supplier, data pelanggan, pembelian, penjualan, dan laporan. Nah, setiap ingin kita menginput data obat, kita tinggal klik data obat. Oke, saya masuk ke dalam data obat. Nah, seperti inilah tampilan data obat yang saya buat. Di sini ada kode obat, nama obat, jenis obat, tanggal kadaluarsa, harga beli, harga jual, dan jumlah stok obat. Nah, untuk kode obat ini sudah terisi otomatis. Kita lihat, di tabel ini kan banyak. Nah, jika kita ingin menginput data obat, lalu kita lupa kode, udah keberapa ya kodenya, saya lupa. Nah, nggak mungkin kan kalau kita harus scroll dulu, terus-terusan kita scroll. Nah, jadi saya isi otomatis. Jadi kalian nggak perlu lagi nyari-nyari udah kode obat keberapa ya, dan sekarang harus berapa ya. Jadi sudah ada otomatisnya. Oke, saya coba menginput nama obatnya. Ini permisalkan saja ya. Misalkan vitamin D. Jenis obatnya dia kapsul. Ini permisalan. Nah, untuk tanggal kadaluarsanya, karena kan banyak yang pasti nanti entah penulisannya atau misalkan November harusnya pakai V yang lain, untuk yang mengisi lainnya pakai P. Nah, kan nggak logis banget kalau misalkan beda-beda. Maka saya isi di sini ada kalender. Jadi kalian bisa otomatis ya. Di sini tanggal 25. Nah, seperti ini, tinggal klik udah keisi. Oke, sekarang kita beli, harga belinya misalkan 60.000. Nah, harga jualnya cuma 65.000 saja. Nah, stoknya ada 100. Oke, berarti jumlah stok vitamin D adalah 100. Kita save, maka data ke save. Nah, tadi berarti kita lihat di tabel. Nah, untuk mencari kita lihat yang ada di tabel ini, hanya masukkan kode obatnya saja. KOB 013. Kita cari. Ke save data yang tadi kita buat. Nah, kita klik. Untuk membersihkannya kembali, kita hanya mengklik clear-nya saja. Nah, tapi jangan takut, karena kode obatnya akan balik seperti semula. Oke, untuk hapusnya kita misalkan hapus dan kita delete saja, maka datanya berhasil kehapus. Nah, jika kalian, misalkan saya juga ingin mengedit, misalkan Thermorex. Nah, dia ternyata bukan sirup, tetapi dia tablet. Nah, tinggal kita klik edit saja, maka hasilnya akan berubah menjadi tablet. Nah, tinggal kita clear saja.
Nah, untuk cetak ini, untuk mencetak laporan. Oke, semua laporan yang ada di tabel yang sudah kita input. Sekarang kita klik cetak. Nah, seperti ini tampilan laporan stok data obat. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembalikan. Lalu kita kembali. Nah, jika ingin setelah selesai nih menginput data obat, kalian pengen ke data selanjutnya. Nah, saya membuat di sini menu bar. Di sini ada data masternya, yaitu data obat, data supplier, data pelanggan. Dan transaksinya ada transaksi pembelian, penjualan, lalu ada laporan. Oke, next kita ke data supplier. Nah, seperti ini tampilan data supplier yang sudah saya buat. Nah, di sini juga sama, kodenya juga saya isi otomatis. Kita coba input namanya. Misalkan namanya dari Kali Arya Budi. Nah, obat yang dijual misalkan vitamin D. Alamatnya dia ada di Bandung. Ini permisalan ya. Nah, saya lupa. Untuk nomor telepon ini kan, nomor telepon itu kan berupa angka ya, nggak bisa huruf ABC atau apa yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita misalkan kita lagi nginput nomor 08 segini, nah kepencetlah angka H, nah maka langsung ada, masukkan angka saja. Jadi nggak bisa, jadi hanya angka saja yang boleh diinput di nomor telepon. Oke, kita save. Datanya berhasil ke save ya. Nah, di sini Kali Karya Budi, seperti tadi clear-nya juga bisa. Nah, lalu kode suppliernya juga akan muncul kembali. Jika kita salah juga, misalkan ternyata di alamatnya nggak di Bogor, dia adanya di misalkan Sukabumi, kita edit, maka kembali dia ada di Sukabumi. Kita clear juga. Lalu misalkan kita mau hapus, kita bisa klik delete saja lalu hapus, maka datanya akan kehapus. Nah, untuk mencarinya juga pakainya kode, misalkan KSP 003. Nah, kita cari saja, dia sudah muncul. Untuk membalikannya lagi, kita clear saja lagi. Nah, biasa cetak juga sama, semua mencetak laporan yang ada di tabel yang sudah kita input. Seperti ini tampilannya untuk laporan data supplier. Nanti setelah cetak juga kita butuh tanda tangan penanggung jawabnya juga. Nah, oke. Untuk lagi ke data master untuk data pelanggan. Nah, seperti ini tampilan yang saya buat untuk menginput data pelanggan. Kodenya juga sama, sudah saya otomatiskan. Nama pelanggannya misalkan Laila. Alamatnya dia ada di Depok. Lalu nomor teleponnya sama, hanya angka saja, tidak bisa huruf. Saya masukkan huruf tidak bisa. Oke, maka kita masukkan angka saja. Ini saya ngasal, karena ini percontoh permisalan ya. Oke, datanya sudah berhasil ya. Lalu kalau misalkan ternyata salah, dia bukan di Depok, ternyata dia di Jakarta. Oke, kita edit. Nah, kita ganti Jakarta. Lalu juga kita bisa clear. Lalu kita edit, delete. Oke, data berhasil di delete. Nah, sekarang kok kita carinya juga kode pelanggan. Untuk kode pelanggan ini KPL 002. Kita cari. Oke, ketemu. Nama pelanggannya Abi Askara, kita clear. Lalu cetaknya juga sama. Semua yang ada di tabel. Nah, seperti ini cetaknya ya. Di print juga ada untuk tanda tangan sebagai penanggung jawabnya. Nah, untuk transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini kita menginput kode supplier yang kita beli obatnya dan kode obatnya apa. Nah, di sini nomor transaksinya juga sama, ada otomatis, tanggalnya juga saya permudahkan kalender. Nah, lalu kode suppliernya kita misalkan cari KSP 001. Kita cari, ada PT Aksara Jaya. Ini tuh dia otomatis kalau kita cari, dia ada di kode supplier yang tadi kita input di data master. Nah, kode obatnya juga sama, KOB 001 misalkan. Oke, dia ada Thermorex, harganya 16.960. Nah, kita beli misalkan 10. Lalu kita hitung. Nah,
Totalnya juga otomatis jika kita hitung, maka nanti dia akan muncul dari jumlah obat yang kita beli dikali harga Thermorex tersebut. Nah, di sini ada 169.600. Maka kita save. Nah, data berhasil ke save. Nah, sama kalau misalkan mau edit juga, tinggal kita delete juga bisa. Oke. Kalau mau edit juga misalkan kita ternyata mau belinya 2, terus kita hitung kembali, maka dia berubah, lalu kita edit. Nah, nanti dia akan keedit. Nah, kalau mau bersihkan juga kita tinggal clear. Lalu kalau kita mau mencari, kita masukkan kodenya TPM 00 010 misalkan. Kita cari. Nah, dia muncul. Nah, tinggal kita clear aja. Lalu untuk mencetaknya juga kita tinggal klik cetak, maka keluar laporan hasil inputan yang ada di tabel tersebut seperti ini. Oke. Lalu ada transaksi penjualan, kita klik. Nah, di transaksi penjualan juga sama. Nomor transaksi saya isi otomatis. Ada kode obat yang ingin dijual, yang dibeli oleh customer, pelanggan, nama obatnya, stok, harga, jumlah obat, total, lalu ada tanggal transaksinya, kode pelanggan, nama pelanggan, pembayaran kembali. Oke, di kode obat ini kita pakai K002. Nah, kalau dia nggak ada kayak gini, berarti dia nggak ada di datanya. Misalkan kita 3. Nah, di sini namanya ada Surbex Surbex Z 78, stoknya ada 78, harganya 31.800, jumlah obat yang kita ingin beli 2. Tinggal kita hitung, nanti totalnya akan keluar. Nah, tanggalnya juga sama, saya permudah. Kode pelanggannya KPL 003 misalkan. Nggak ada, berarti 53 nggak ada. Oke, 2. Salah. KPL. Nah, muncul Abia sekarang. Oke, pembayarannya karena totalnya 63.600, misal uang kita ada 65.000. Kita kasih 65.000. Nah, kembaliannya tinggal otomatis 1.400 berarti kembaliannya. Oke, kita save. Oke, muncul. Sudah muncul. Nah, sekarang setelah muncul, kalau kita mau edit juga bisa, di delete, tinggal dihapus, data berhasil dihapus. Kalau misalkan ada salah juga ternyata kita mau misalkan belinya 10 deh. Terus kita hitung lagi, pembayarannya juga berarti salah. Berarti kita bayar misalkan 230.000. Nah, lalu kita hitung aja, berarti kembali 7.400, kita edit. Oke. Nah, maka dia keedit. Nah, lalu kita cetak. Sama, cetak juga ini mencetak semua data yang kita input di tabel. Nah, seperti ini juga laporannya. Nah, untuk cetak nota ini, cetak nota kan misalkan ada orang yang mau mencetak nota penjualannya. Nah, dia minta, tinggal kita cari berdasarkan nomor transaksi. TPN 001 misalkan. Oke, kita cari, muncul kan. Nah, kita cetak notanya. Nah, seperti ini tampilan cetak notanya. Ada perhatian juga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini peraturan yang apotik yang saya teliti. Oke. Nah, terakhir kita ke laporan. Nah, seperti ini ya tampilan laporannya. Ada data obat, data pelanggan, pembelian, data supplier, dan penjualan. Kalau mau ke data obatnya juga tinggal diklik aja, nanti muncul semua rekapan data obat yang ingin dicetak, data laporannya. Maaf, tunggu lama. Nah, seperti ini tampilannya, laporannya, semuanya. Oke, oh ya, untuk exitnya ini kita kembali ke menu utama. Semua yang ada di exit itu kita kembali ke menu utama. Tapi menu utamanya untuk exitnya kita untuk keluar ke dalam aplikasi.
Oke, sekian aplikasi yang saya buat. Semoga bermanfaat, semoga juga bisa dijalankan lebih baik lagi. Pasti di setiap aplikasi ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.